Gamelan adalah salah satu warisan kekayaan budaya Indonesia yang unik dan terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu bagaimana asal mulanya alat musik ini dinamakan gamelan dan bagaimana sejarah gamelan di Indonesia? Simak di video keluarga Arif berikut ini. Gamelan termasuk jenis alat musik idiofon, yaitu alat musik yang getaran suaranya dihasilkan dari pukulan. Dari sini pula nama gamelan berasal. Gamelan berasal dari kata gamel dengan akhiran an. Gamel itu artinya dipukul, sehingga gamelan adalah sesuatu yang bisa dipukul atau ditabuh. Sebagai orang Jawa asli, saya jarang mendengar kata gamel secara terpisah atau bahkan tidak pernah mendengarnya sama sekali. Namun dari penelusuran yang kami lakukan, gamel itu ternyata berasal dari bahasa Jawa. Mungkin saja ini adalah bahasa Jawa kuno. Ya, artinya tadi, sesuatu yang bisa dipukul. Kembali ke asal-usul, cikal bakal set gamelan ini berasal dari gong. Mitosnya gong ini diciptakan oleh Batara Guru sebagai sinyal untuk memanggil para dewa saat Indonesia masih pada fase politeis. Untuk pesan yang lebih kompleks, kemudian Batara Guru menciptakan dua gong lainnya sehingga akhirnya jadi satu set gamelan utuh. Tentu ini hanya mitos, tidak banyak referensi yang bisa kita dapatkan tentang kapan persisnya gamelan pertama dibuat di Indonesia. Namun jika kita mengacu pada relief yang terdapat pada Candi Borobudur, maka kita dapat suatu titik terang bahwa alat musik ini sudah ada pada era Mataram kuno. Seperti kita tahu, Candi Borobudur itu sudah selesai dibangun pada abad ke-8 saat era kejayaan Mataram kuno. Pada sebuah relief di Candi Borobudur, kita dapat melihat cerminan kehidupan sehari-hari peradaban manusia pada zaman itu yang ternyata tidak dapat terlepas dari hiburan dan seni. Sayangnya, panel relief yang berada di kaki candi ini sekarang ditutup dengan pondasi dengan alasan untuk memperkuat konstruksi candi. Pada relief ini tampil sejumlah alat musik seperti suling, lonceng, kecapi, kendang dalam berbagai ukuran. Bukti lain yang lebih tua yang menjelaskan cikal bakal gamelan seperti wujud sekarang ini tidak hanya dapat kita lihat di Candi Borobudur sebenarnya. Di situs Gunung Padang yang usianya jauh lebih tua, dapat kita temukan beberapa batuan yang jika kita pukul menghasilkan tangga nada yang tersusun. Hal ini juga menjelaskan bahwa nenek moyang kita sebenarnya sudah mengenal seni dan mempunyai media untuk menuangkan daya cipta dan pemikiran sebelum era Hindu-Buddha. Nah, instrumen gamelan kemudian diperkenalkan secara lebih luas menjadi bentuk seperangkat piranti musik lengkap dan kemudian berkembang di zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman Kerajaan Majapahit, seni gamelan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Bali, Sunda, dan Lombok. Di era Demak, saat Islam mulai masuk ke Indonesia, gamelan tidak hilang. Sunan Bonang justru melestarikannya dan menggunakan gamelan sebagai media dakwah dengan nuansa yang lebih filosofis. Suprandene jroning tias angler tumanggo. Bersama dengan instrumen ini pula lahir karya lagu Mocopat
seperti yang kita kenal, yang mencerminkan asal-usul siklus kehidupan manusia dari sebelum lahir hingga meninggal. Di era Sunan Bonang pula, instrumen gamelan menjadi lebih kaya dengan tambahan instrumen bonang. Dari alat musik batu pada era peradaban Gunung Padang kemudian berkembang menjadi logam yang memiliki tangga nada pentatonis, slendro, dan pelok. Hal ini tentu bisa menjelaskan bahwa nenek moyang kita itu sudah mengenal teknologi tambang untuk mendapatkan biji logam dan mempunyai teknologi metalurgi untuk mengolahnya menjadi bentuk-bentuk alat musik seperti yang kita kenal. Secara umum gamelan terdiri dari kempul, gong, kenong, bonang, demung, saron, peking, gender, selentem, gambang, dan ketuk. Untuk perkusinya digunakan kendang yang sampai saat ini masih sering dipakai untuk pertunjukan dangdut koplo. Sedangkan untuk nada lainnya dihasilkan dari siter, kemana, rebab, dan suling. Saat ini gamelan mungkin kurang populer di generasi muda. Anak-anak sekarang, mungkin juga termasuk saya, lebih tertarik menjadi anak band daripada menjadi personel karawitan. Jika anak band memainkan drum, bass, piano, dan gitar, karawitan adalah grup seni yang memainkan alat musik gamelan. Berasal dari kata rawit yang dalam bahasa Sanskerta artinya rumit atau dikerjakan dengan baik. Walau kurang populer, namun perkiraan saya alat musik ini akan masih tetap ada selama masih ada orang yang mau nanggap wayang dan ketoprak di kampung-kampung. Pasalnya, pertunjukan wayang dan ketoprak tidak akan menjadi megah jika tidak ada gamelan asli. Selain itu, gamelan ini juga akan tetap lestari karena mulai banyak orang luar negeri yang tertarik untuk belajar gamelan, memainkan dan melestarikannya. Akhir-akhir ini di luar sana justru banyak pementasan gamelan. Semoga saja walaupun dipentaskan di sana, gamelan masih tetap menjadi identitas kita. Terima kasih pada para bule yang mau melestarikan. Terima kasih juga kepada para sinden, pengrawit, dan dalang yang secara tidak langsung ikut muri-muri warisan budaya ini. Juga kepada Anda yang masih setia menyimak hingga akhir video ini, terima kasih telah menonton.